Dari sejarahnya ini khusus Koperasi Merah Putih ya. Iya. Koperasi Merah Putih kan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 Maret. Itu baru Maret kemarin. Kita langsung khususnya untuk Cipinang ini RAT pada tanggal 23 Mei 2025. Jadi 3 bulan setelah itu instruksi Presiden. Nah, ada 2 instruksi yang sudah keluar. Pertama, instruksi nomor 9 2025 itu adalah untuk percepatan pendirian kelembagaannya. Nah, kemarin baru saja instruksi nomor 17 bulan 11 kemarin itu untuk pendirian gedenya. Kenapa? Karena pada nggak jalan-jalan. Nah, KKMP Cipinang ini atau Kodes sekarang jadi KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Cipinang ini satu-satunya ya atau salah satu yang belum difasilitasi pemerintah sama sekali. Nah, kenapa bisa berdiri dan sudah jalan? Termasuk paling awal se-Jakarta yang tidak difasilitasi. Nah, kan yang difasilitasi itu ada di Melawai, itu langsung wakil gubernur, kemudian Karanganyar, terus di sini kita yang tanpa fasilitasi sama sekali. Dasarnya itu jadi sekarang sudah ada permennya, peraturan menterinya, sudah ada permennya, sudah ada SE, surat edarannya bahwa semuanya sudah boleh jalan. Nah, terakhir kemarin kan di launching Presiden di Klaten ya waktu itu. Nah, kalau nggak salah tanggal 21 Juli, harusnya kan 12 Juli dari Koperasi. Nah, sekarang sudah berdiri sekitar 82.000 se-Indonesia. Cuma ya ini agak salah kaprah pada menanggapi bahwa Koperasi Merah Putih ini nunggu anggaran, nunggu itu. Jadi ini kalau kepada anggaran dasar itu dituangkan dalam bentuk akte notaris pendirian. Itu ada 3. Satu adalah modal sendiri, yaitu yang terdiri dari modal simpanan pokok seumur hidup sekali, kemudian simpanan wajib sebulan sekali. Simpanan pokok di sini hanya 100.000. Itu kesepakatan ya di Musmil itu. Nah, kalau yang iuran wajib itu 10.000, murah sekali. Tapi paling murah per bulan. Ya nggak ada apa-apanya lah, uang jajan aja sekarang betul. Nah, yang kedua itu modal pinjaman. Nah, itu nanti yang melalui dana desa atau bank himbara itu. Nah, yang ketiga nanti adalah modal penyertaan kalau ada. Tapi modal penyertaan pun ini diatur oleh Peraturan Menteri nomor 110 kalau nggak salah 2016 berapa. Itu harus 2 tahun setelah berdiri. Nah, jadi pada salah kaprah kadang-kadang, wah ini ada model investasi dari swasta, dari ini bukan. Ya kalaupun ada itu saat ini dibukukan sebagai pinjaman. Itu untuk pendiriannya. Gerakannya apa? Ini sebenarnya adalah ekonomi rakyat sejati. Kenapa? Cipinang sendiri ada sekitar 10 swalayan, Indomaret, Alfamart, Family Mart, dan lain-lain, Okemart dan sebagainya. Ternyata ya mereka milik perorangan atau kalaupun ada franchise. Kalau franchise kan tetap milik perorangan di pusatnya sama di franchise sama franchise. Oke, itu dari sejarahnya. Terus apa lagi? Nah, kalau dari usahanya tahu koperasi kan, koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ini jadi semacam demokrasinya dalam bidang pemenuhan kebutuhan rakyat. Nah, kita sendiri sebenarnya ada 7 bidangnya itu. 1 gerai, 2 apotek atau klinik, kemudian juga logistik. 4 tidak semuanya jalan. 3 itu yang mana bisa. Kemudian penjualan pupuk, kemudian juga full storage itu kalau ada untuk nelayan atau di dataran tinggi mau supaya segar terus sayurannya gitu. Ada 7 bidang. Ada di situ semua. Simpan pinjamnya terakhir simpan pinjam, operasi simpan pinjam. Tapi kalau untuk simpan pinjam orang itu rata-rata saya jadi anggota pengen pinjam, tidak mau minjam.
Jadi artinya bukan koperasi simpan pinjam, tapi jadi koperasi pinjam-pinjam. Makanya saya sejak awal mengingatkan, saya kan pengawas, bukan pengawas, punya anggota dewan pengawas, untuk koperasi simpan pinjam tidak kita buka tahun pertama. Kenapa? Habis itu modal nanti. Jadi kalau ditanya koperasi simpan sudah dibantu pemerintah belum sama sekali. No. Ada 6 sumber. Satu dari dana desa, 2 dari Bank Himbara. Bank Himbara itu pemerintah, Mandiri, BRI, BTN, BNI. Kemudian juga dari CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian juga modal wajib tadi ya, simpanan wajib sunat pokok. Kemudian juga CSR, apalagi ya, BUMN, BUMD, dan APBN atau APBD. Nah, cuma sayangnya pada saat ini lahir, maaf ya, DPRD DKI belum siap, sehingga tidak dianggarkan di 2025. Ada 2 cara sebenarnya, kalau saya mantan orang pemerintahan, jadi kalau lewat Juni itu sebenarnya bisa anggaran perubahan. Nah, Provinsi Banten bisa, DKI nggak bisa. Itu keberanian pimpinannya, sana kan gubernurnya baru, jadi ya semuanya politik, tapi sini politiknya sangat tinggi. Ketua DPRD-nya PKS, gubernurnya PDIP, yang PDIP seolah-olah nggak sinkron. Organisasinya sesuai yang ada di akte, yaitu ini orang pada salah kaprah juga. Jadi yang dimaksud pengurus itu ada 4 ketua, bendahara, sekretaris, 1 lagi pengawas. Jadi kalau ada pembina, penasehat itu sebenarnya bukan pengurus, dia adalah orang yang ditokohkan gitu. Tapi anehnya di akte sendiri ada penasehat. Penasehat itu nggak punya suara. Kalau yang boleh memeriksa itu namanya pengawas, tugasnya memeriksa. Kalau yang pengurus itu menjalankan. Sebenarnya ada 1 lagi, namanya pengelola. Pengelola ini adalah orang yang ditunjuk oleh pengurus untuk menjalankan usaha. Kalau di sini ya Hari gitu. Ini namanya pengelola. Itu bisa berupa direktur, bisa manajer, bisa karyawan atau staf. Itu pengelola. Apa bedanya? Kalau pengurus itu punya hak suara, punya hak untuk mengutarakan pendapat, mengurus dan wajib melaporkan kepada rapat anggota. Jadi struktur tertinggi paling tinggi itu rapat anggota. Nah, di bawah nanti ada rapat pengurus, kemudian ada pengawas, pengawas, kemudian pengurus ketua, bendahara, sekretaris. Ketuanya boleh dibagi 2 atau 3. Misalnya ketua bidang 1 bidang keanggotaan, ketua bidang 2 bidang usaha. Gitu. Nah, nanti sekretaris boleh sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan pengelola. Itu minimal kalau bisa jumlahnya ganjil. Kenapa? Kalau pada saat pengambilan suara dia bisa ada mayoritas. Kalau genap kan bisa draw. Ya, prinsipnya sama dengan pemerintahan. Ya, dan koperasi ini sama sebagai lembaga ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, saat ini masuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, tetapi ini sedang digodok untuk perubahan menjadi undang-undang baru. Karena sekarang rumit sekali ini. Dulu yang namanya koperasi itu cukup sampai dinas, ngapain pakai akta segala, kan biaya. Akta, sekretaris, jadi sama dengan PT, CV dan sebagainya. Sudah diatur oleh anggaran dasar. Anggaran dasarnya di mana? Di akte tadi. Contoh, pengurus itu kalau ngambil keputusan yang diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat. Kalau musyawarah untuk mufakat nggak tercapai ya tadi voting. Gitu. Terus sudah diatur kehadiran minimal 2/3 hadir. Terus harus memberitahukan melalui undangan. Tapi sekarang sudah beralih ke WA. Itu udah bisa selama sepakat gitu. Artinya apa? Yang penting kesepakatan. Kemudian juga orang kadang-kadang agak sulit membedakan mana sih anggaran dasar, mana sih anggaran rumah tangga. AD itu pada akte. Hal-hal yang tidak dijelaskan di anggaran dasar itu nanti dijelaskan pada anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga yang buat siapa? Rapat anggota. Yang konsep siapa? Namanya pengurus. Jadi pengurus mengusulkan anggaran rumah tangga, nanti disahkan pada saat rapat anggota tahunan. Gitu. Nah, untuk pertama kali ya seperti PT juga itu musyawarah dilakukan pada saat muskelsus, musyawarah kelurahan khusus. Ketua ini setuju ya. Itu waktu itu hampir 75 orang yang hadir. Tapi yang bisa masuk di akte hanya 50 orang. Itu setuju. Nah, pengurus yang pertama ini adalah berdasarkan musyawarah dari ketua, bendahara, sekretaris,
pengawas, penasehat, itu semuanya ada. Nah, ya prinsipnya tetap one man one vote. Beda dengan PT. Kalau PT kan yang punya saham, kalau ini enggak. Makanya kalaupun ada kalau mulai legalitas namanya, Makasih Pak. harusnya dibikinin internet dan intranet. Iya benar. Benar. Kalau mau buka di Kopdes, Oh ada. ada di Kopdes Merah Putih ya. Iya. Di Kopdes Merah Putih, Go ID. Nah nanti semuanya Go ID. saya juga siapa namanya? Kaila. Kaila. Nah sekarang potensinya berapa sih? Ini satu kelurahan ini ada 46.000 lebih penduduk jiwa ya. Kalau dianggap 4 berarti berapa? Satu rumah. Ada berapa rumah? Ya tinggal bagi aja 46.000 bagi 4, sekitar 10.000 sampai 15.000 rumah. Padat sekali kan? Itu. Terus ada 18 RW. Satu RW itu terdiri dari 15 sampai 17 atau 18 RT. Sehingga satu kelurahan ini ada 118. Udah apa udah bisa jadi lurah ya teh. Iya. Mantap banget Pak. Yang saya lakukan, yang saya kasih masukan kepada pengurus online. Ini semuanya online nih. Mau laporan detik ini juga bisa. Oh iya. Iya. Dan itu transparan, akuntabel, apalagi terukur, measurable, achievable. Jadi targetnya berapa ini? Ini keuntungan kita nggak gede, hanya 10 bahkan 10 sampai 15%. 5 sampai 10% sekarang. Cari aja saya barusan dari Indomaret sama Alfamart. SPHP ini harganya di sana 62.500, di sini berapa? 60.000. Minyak kita itu di luar 17 atau 18, di sini cuma 15.700. Jadi bahkan sebenarnya kalau anggota sepakat untuk tidak untung boleh. Ini berorientasi pada pelayanan. Iya, ini servis gitu loh. Makanya tagline kita sekarang gemilang, gerakan memiliki ekonomi rakyat Cipinang. Iya. Kenapa? Kalau ini nanti gerakannya jalan, tujuan Presiden Prabowo apa? Mutus rantai. Satu, yang paling parah pinjol. Dua, judol. Ya, ketiga tengkulak itu, atau di sini namanya bang apa? Kalau di Sunda namanya bang emok, kalau di Jawa bang plecit. Coba lihat ke pasar-pasar kecil, kios-kios kecil itu rata-rata mempunyai pinjaman. Dia kena bunga ya tadinya hanya berapa 3-5% gitu, tapi ternyata itu per bulan. Kalau dihitung flat itu dia bilang flat ya, tapi ternyata dia rate ternyata 30 sampai 50%. Jadi kalau pinjam 1 juta, balikinnya itu bisa 1,5 juta atau 2 juta. Itu karena mereka tanpa survei. Kalau bank kan pakai survei. Iya kalau bankable, kalau nggak bankable. Oke ya, kembali ke masalah transparansi tadi. Kenapa kita harus online? Ini meskipun gerenya kecil, jangan dilihat kecilnya loh. Ini hanya showcase. Hanya showcase aja. Nanti yang gede apa? Online dan gerakannya. Misalnya taruh di RW 1 sampai 18 kalikan 1 ton udah berapa? 18 ton. Jadi gerakan ekonomi kita senyap, nggak perlu gede-gedein. Makanya saya nggak setuju dengan cara pemerintah yang dengan Inpres nomor 17 2025 ini bangun geria harus 1.000 meter. Jakarta nggak ada. Kita punya tanah paling nanti dikasih 200 sampai 400, itu pun bayar. 1,6 miliar ngapain? Kalau 1,6 miliar mending untung gedein barang. Jadi itu sifatnya spesifik lokasi ya. Menurut saya tidak harus dipenuhin semua. Gitu. Kalau kita perlunya hanya 400 ngapain? Saya yakin dengan 400 meter persegi saya udah bisa ngalahin Alfamart Indomaret. Kuncinya Alfamart sama Indomaret apa sih? Servis pelayanan. Lampunya terang, AC-nya dingin. Iya, kadang-kadang saya habis lari saya mampir Alfamart ngapain? Ngadem. Oh, ngadem juga. Sama Pak. Gitu loh. Ya. Oke. Koperasi Merah Putih ini kan dibatasin kelurahan atau desa. Oh iya. Berarti harus anggota di situ. Iya. Kecuali ada perkecualinya lurah. Lurah itu ex officio. Kan lurah
lurah itu tidak harus tinggal di sini, bisa dari Meruya, bisa dari Melawai, bisa dari mana aja dia ditugaskan. Kalau dibatasi ruangan juga, KTP-nya harus KTP sini, ya berarti nggak bisa. Nanti kalau ada pertanyaan, berarti kalau orang di luar Cipinang bisa nggak? Misalnya dari Rawamangun mau daftar di sini, diatur oleh anggaran rumah tangga, boleh atau enggak? Jangankan punya KTP di Jakarta, orang yang tinggal di Cipinang aja kadang-kadang kerjanya di luar Jakarta kok. Nah itu gimana? Mengurus rapat, boleh nggak? Kalau misalnya nanti pinjem, terus setahun hanya pulang sekali, mau bayar iurannya gimana? Nggak, oke online. Kalau dia lari, jadi hati-hati. Ini terus misalnya kalau satu kakak mempunyai 10, itu kalau pinjaman dapat 1 atau dapat 10? Ataupun dibatasi maksimal 1 kakak 2, itu yang harus dijelaskan di anggaran rumah tangga. Jadi ini musyawarah untuk mufakat, tapi juga mengantisipasi kebutuhan rakyat atau masyarakat. Nah kalau kita kebetulan kan ada ini apa namanya, ada perkumpulan RW, LMK tadi ya, lembaga masyarakat kelurahan, kemudian Karang Taruna, Jumantik, terus ini apa ini, Posyandu. Ini kan dapat apa namanya istilahnya biaya operasional dari APBD. Setiap tanggal 15 langsung kita potong melalui kelurahan. Ya kayak kalau jadi pegawai biasanya dipotong dari bendahara. Ya sama kalau dari PNS juga dipotong dari bendahara untuk bayar koperasi. Nah itu sehingga ini udah menggeliat. Makanya saya nggak setuju kok satu koperasi akan dapat 3 miliar, itu salah. Nah makanya sekarang orang ada yang ngasih pinjaman, ngasih ini sebagai investasi, salah menurut saya. Kalaupun sebagai pinjaman harus dicatatkan dan dikembalikan. Tapi bukan berarti misalnya iuran wajibnya 10.000, dia ngasih pinjaman 100.000 berarti punya 10 suara, tetap 1 suara. Itu bedanya dengan PT. Ini kasir yang utama. Jadi sistem yang diperlukan sebenarnya 3. Satu, sistem keanggotaan, itu untuk satu mengenai keanggotaan kita. Itu sebenarnya di Kopdes Merah Putih sudah ada, tetapi menurut saya belum kompatibel dengan yang kita inginkan. Contoh iuran pokok, iuran wajib, kemudian progres simpanannya bagaimana. Oh ya, kita tidak mengenal iuran sukarela ya, karena nanti kan ada bantuan pemerintah, ada hibah, ada CSR dan sebagainya, sehingga tidak ada. Kecuali nanti kalau sudah dibuka simpan pinjam. Ya, itu satu tadi mengenai keanggotaan. 2, sistem apa namanya kasir atau pos payment of sale ya. Nah, jadi rata-rata populasi yang mau jalan pada bingung gimana buka ini gratis kok. Selama kita buka rekening di bank, misalnya kalau kita pakai Mandiri gitu ya, nanti diajarin ada posnya, cuma yang input kita sendiri. Kemudian sistem scannernya, sistem ini semua kan udah ada barcode-nya. Kalau yang belum ada kita bikinin sendiri, ini bikin sendiri. Ternyata mudah kok. Nah itu tidak diajarin pada saat diklat sama sekali. Nah kita bikin sendiri. Kalau ada yang mau studi banding ya silahkan ke sini. Kita sih terbuka aja. Banyak yang udah belajar ke sini dan akhirnya sekarang jalan. Ya mungkin sekarang sudah ada sekitar, kalau Jakarta Timur ini ada sekitar 100 koperasi ya. 75-an, mungkin sekitar 25 udah jalan. Gitu. Kemudian ada lagi sebenarnya sistem informasi ya. Tadi kita menggunakan medsos, udah punya Instagram, Facebook, sama ininya belum jalan websitenya. Sebenarnya ini nanti link semuanya udah ada di Kopdes, di bawah Kementerian Koperasi. Sayangnya tadi ya itu tidak, misalnya kartu anggota saya ada di sini nggak? Nah ada kan online gitu di Kopdes mobile, di mobile KDMP gitu ya. Nah ini tidak semua orang tahu. KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, udah harus diupdate ya. Nah ini sudah ada kartunya, sudah ada. Tapi anggota kita kadang-kadang, saya pengen yang ada gantungannya, Pak, ini nanti saya dapat diskon, nanti bisa untuk sistem. Ya tadi, ini sementara sampai Desember, anggota maupun non anggota belanja masih sama, jadi belum dapat poin. Tapi nanti kalau udah Januari kita akan berlakukan ada. Gitu. Keren banget. Berarti udah digitalisasi Sudah. ya di sini ya? Sudah. Bahkan menurut saya, mohon maaf ya, kalau di koperasi itu kan ada 17 buku anggota, buku simpanan, buku sukarela dan sebagainya.
kita udah ada nih, satu anggotanya tinggal print aja. Nggak puas, mereka tetap minta yang Oh iya. iya. Paham. Udah ada nicknya nih, nomor induk koperasinya, nomor anggota, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Ya, nggak perlu lagi bikin lagi harusnya. Tapi masukan saya ke pemerintah juga banyak. Misalnya sistem keanggotaan tadi bisa di-download pakai Excel, bisa ditarik datanya. Ini nggak bisa satu-satu ya, percuma. Ya bukannya percuma tapi sulit lah. Gitu. Oke. Kita kerjasama dengan BUMN, BUMD. Ini dengan food station, kantornya di sebelah. Ini dengan Pasar Jaya, termasuk yang punya lokasi ini. Kemudian juga dengan Bulog, ini beras SPAP, stabilisasi pasokan harga pangan. Itu beras paling murah untuk rakyat. Tapi sekarang lagi terganggu karena banyak dibawa ke Sumatera. Iya benar. Termasuk itu minyak kita, itu kan subsidi juga. Itu harga paling murah. Beda dengan yang bawah itu yang harga umum. Nah, untuk mendapatkan ini perlu PKS, perjanjian kerjasama, termasuk dengan gas LPG ya, yang itu ada aturannya. Ya, status kita apa? Apakah pangkalan, subpangkalan, atau pengecer? Nah, itu ada aturannya. Sayangnya bantuannya belum nyampe, sehingga kita masih modal sendiri. Udah gitu, karena lokasi kita di lantai 2, syarat dari Pertamina itu gas itu harus di lantai 1. Kita tunda. Banyak yang minta. Jadi potensi gerakan ekonomi rakyat ini besar sekali. Ya bayangin aja satu kelurahan ada 10 Alfamart, Indomaret. Yang kaya siapa? Mereka. Satu Alfamart, Indomaret itu kalau di Jakarta, kalau di desa itu bunuh 7 pasar. Nah, ini Pak Ari Sasono almarhum yang menyampaikan. Kalau di kota bunuh 7 toko kecil atau warung Madura atau warung-warung kelontong. Satu. Nah sekarang ada 10, berapa yang akan terbunuh? 70 sampai 100. Ya kata saya agak kasar, tapi ini supaya menyerap dan gampang diingat. Gitu. Jadi itulah kenapa Pak Prabowo mau mengembangkan ekonomi rakyat ini. Kenapa? Pak Margono, kakeknya itu, jadi bapaknya Pak Sumitro Joyo Hadikusuma itu adalah salah satu tokoh koperasi juga, sama Bung Hatta. Kita itu dilindungi undang-undang pasal berapa? 33. Perekonomian disusun bersama atas asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyatnya kan. Nah, ini harusnya rakyat itu dapat harga pangan itu murah. Contoh beras, ini per kilo kan berapa? 12.000 ya. Kalau di pasaran dapatnya berapa? 15, 17 gitu. Ya, sebenarnya rakyat bisa dapat harga 50.000 pun bisa. Yang untung itu di mana sih? Antara produsen sampai ke user itu yang paling untung di perantaranya. Itu hilang. Kadang-kadang biaya transportasi, kadang-kadang biaya gudang, biaya pengecer, tengkulak dan sebagainya. Itu yang harus dilawan. Jadi kita nggak pakai ekonomi kapitalis, tapi saya baru pulang dari Vietnam ya, 2 bulan lalu. Saya pelajari kenapa Vietnam majunya luar biasa cepat. Karena pakai ekonomi kapitalis. Kapitalis, sosialis. Kenapa sosialis itu bukan komunis loh? Iya. Tolong dibedakan antara sosialis dengan komunis. Kalau komunis semuanya milik negara. Kalau ini difasilitasi oleh negara. Misalnya saya bangun koperasi ini, kalau saya di Vietnam, ini difasilitasi oleh negara. Namanya di sana ada namanya Saigon Coop. Itu salah satu koperasi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian kalau di Jepang ada Zennoh. Itu koperasi. Tahu Walls? Nah, itu di Belanda aslinya koperasi. Rabobank, tahu Rabobank? Itu koperasi. Jadi sebenarnya kalau dikelola dengan benar, ini menjadi kekuatan luar biasa. Sudah dibuktikan, namanya Robert Owen, bukan Michael Owen. Kalau ingat Michael Owen kan pemain bola ya. Kalau ini Robert Owen, jadi dia mengamati bahwa di perusahaannya yang kaya kok hanya milik aja, sedangkan buruknya tetap gitu. Akhirnya dia bikin namanya koperasi, cooperation. Gitu.
ya. Ada organisasinya baik di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat dunia. Kalau di Asia Tenggara namanya ACO, ASEAN Cooperation Organization. Kalau di tingkat dunia namanya ICA, kalau nggak salah, International Cooperation Association. Ya, tentunya kita bisa melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi gerakan memiliki ekonomi rakyat Cipinang tadi dapat terwujud dengan tidak sengaja ataupun tidak langsung. Pendapatan per kapita rumah tangga itu akan naik. Sekarang berapa sih KHP atau KFP kita? Kalau dianggap sama dengan UMR aja 5,4 kan? Ya harapan saya minimal bisa 2 kali lipat. Sebenarnya ekonomi kita menggeliat kok. Nyatanya apa? 10 swalayan itu menunjukkan bahwa ekonomi kita jalan dan ekonomi rakyat kita mudah kok. Sekarang kalau ini diajarkan ya, misalnya harapan saya nanti toko-toko Madura, kemudian kios-kios kecil itu semuanya nanti udah pakai kris selama mau ngambil barang dari kita. Kan Pramanja sampai bingung kan lihat kris. QRIS atau kris yang benar? Kris. Kenapa? Kita pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa ini. Saya ke Vietnam udah ada, Malaysia ada, Thailand ada, bahkan sekarang Rusia sama Jepang. Kenapa? Dengan kris ini hanya 0,007 masalah biayanya. Makanya beli tahu 5.000 pun bisa pakai kris. Tapi kalau pakai Visa, pakai Master berapa? Dulu zaman saya awal-awal jadi pegawai tahun 90-an itu 3%. Terus akhirnya sekarang kalau nggak salah 1%. Dilibas sampai. Makanya kemarin waktu Wapres ke Afrika Selatan, salah satu yang ditawarkan untuk dipakai dunia apa? Kris. Dengan ngeklik itu kita bantu negara. Ya masih gedean pembantu rumah tangga di luar negeri ya. Tetapi harapan saya kalau kris ini benar-benar jumlah mata uang kita beredar berkurang dari segi cash, tapi sebenarnya dari segi nominal meningkat. Dan pendapatan negara nggak ngapa-ngapain, nambah 600 miliar US dollar. Makanya Trump bingung. Saya sekarang sudah nggak punya Visa Master. Dulu kebanggaan kita punya Visa Master, saya udah nggak perlu. Bahkan kedepannya itu yang namanya uang digital itu sudah nggak pakai apa ya? Kan transformasinya digital itu apa sih? Kode kan? Kode kalau semua orang punya HP, ya. Kalau nggak punya HP, tapi hampir semua sekarang udah punya ya. Sekarang orang ketinggalan dompet dengan orang ketinggalan HP, lebih panik mana? HP. Gitu. Dan single number. Udah punya SIBank? SIBank. Gampang banget kan? Iya. Jadi nomor akunnya masih ingat. Coba kalau buka di BCA, di Mandiri, nomor rekeningmu di Mandiri berapa? Nggak hafal kan? Tapi kalau nomor rekeningmu di SIBank berapa? Tapi bisa pakai nomor telepon. Lah iya, ingat aja nomor teleponnya. Iya. Elo Bank. Enggak pakai. Sekarang saya tanya, SIBank kantornya di mana? Kantornya kan. Iya, ini sama Shopee Pay. Nggak ada. Elo Bank kantornya di mana? Nggak ada juga. Nggak ada. Iya, berarti. Paling kita bikin sama grupnya Transmart atau Bank Mega di Tendian. Jadi sekarang alamat tuh nggak perlu. Yang satu, mereka memiliki entitas ekonomi mereka. Jadi Koperasi Merah Putih ini milik semuanya, bukan milik pengurus, bukan milik pengelola, bukan milik pengawas, tapi milik rakyat. Yang kedua, mereka boleh jualan di sini. Nah, ini kemarin baru habis, sekarang baru ada ini. Ini buatan ini Dari Cisdek dari RW 10. RW, apa namanya, PKK? RW 7, PP Kulit dari RW 3, Jahe dari RW 14. Ini yang mana deh? Kemarin Rabina habis ya? Bina habis dari RW 14. Nah, mereka boleh jualan di sini. Dan sekarang, ini lurah saya agak hebat yang sebelumnya, tapi dipindah sekarang. Setiap kelurahan wajib bikin toga. Tahu toga? Tanaman toga, tanaman obat keluarga. Salah satunya tuh produknya. Itu dari halaman loh. Sendiri. Itu apa? Jahe bubuk, jahe yang kencur, temulawak, jahe Sama dengan produknya sudah muncul, cuma ya masih sederhana. Nggak usah keluar. Nanti kalau gede saya. Jahe. Mas dan semuanya ini sumbernya kita bina Itu dari melalui toga Jackpreneur. Ya tahu Jackpreneur ya, itu salah satu bentuk UMKM juga. Nah, mereka dibina dari sisi kemasan, administrasi dan lain-lain. Nah, Gimana strateginya? Strateginya salah satunya captive marketnya apa? Contoh ini ya, ini posyandu. Posyandu itu apa?
setiap minggu kan ada pelayanan gratis, cek kesehatan, asam urat, kolesterol, hipertensi, alkohol, jarum dan sebagainya, swab. Setiap minggu belinya ke sini. Mereka nggak beli keluar lagi. Gitu. Jadi gampang kok sebenarnya. Gimana sih strateginya memindahkan belanja yang tadinya di luar, khususnya di Alfamart, Indomart dan Alfamart dan sebagainya, itu pindah ke sini, minimal mengurangi lah. Atau di pasar kaget atau di pasar tradisional ya. Kita tidak akan membunuh pasar tradisional. Ini malah dari pasar tradisional, kalau ditaruh di sana paling harganya berapa? 5.000, di sini berapa ini? 25.000. Ya 5.000 per yang kecil biasanya, ini bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Gitu. Jadi ekonomi rakyat bergerak. Kalau nanti ada keuntungan, baliknya ke siapa? Anggota. Ya. Ini omsetnya belum besar sih, baru sekitar ya 25-30 jutaan. Tetapi kan itu terus. Dan ini tanpa modal. Tahu tanpa modal. Ini ruangan sewanya pun nggak besar-besar amat, hanya 400-500 ribu sebulan. Listrik juga masih disubsidi. Kita hanya modalnya rak sama AC karena kepanasan. Barangnya dari mana? Porsinya AC. Ini barangnya Food Station, barangnya Pasar Jaya. Kecuali ini Bulog beli. Saya juga ini koreksi saya untuk Bulog. Bulog itu membantu Koperasi Merah Putih di mana? Beli cash kok. Udah beli cash, ngambil lagi di gudang di Kelapa Gading. Harusnya diantar. Nah, ini koreksi saya untuk pemerintah. Kalau ini yang lain datang sendiri barang. Gampangannya kita tinggal ongkang-ongkang, barang datang, ngelayanin, dapat keuntungan. Gitu. Ada fixed question semua. Ya, ini beras yang premium aja habis. Iya. Jadi kita jadi tahu, oh reaksi pasar itu kayak gini ya. Ini sebentar lagi akan kelangkaan minyak, kelangkaan SPHP, beras SPHP ya. Udah hilang. Gitu. Ya mudah-mudahan ini jalan. Tapi sekali lagi, ini gerakan ini bisa jalan kalau didukung oleh rakyat. Gitu. Perkara ada yang bersuara bahwa ini kan kampanyenya presiden untuk 2029, bodoh amat. Yang penting ekonomi jalan. Kita nggak ada urusan dengan politik. Gitu. Sumber modal koperasi kalau spesifik di Filipina. Iya Pak. Yang pastinya kita belum ada bantuan dari pemerintahan ya. Jadi kalau dana itu tadi sudah disampaikan ada 6 sumber oleh Pak Soleh. Ya, tapi kalau yang teknis spesifiknya yang sudah berjalan itu kita modal betul-betul dari simpanan anggota. Ada 3, simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Nah, jadi simpanan pokok itu dibayar seumur hidup sekali, Rp100.000, dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Nah, dan itu berjalan tuh dari bulan Juni sampai dengan bulan November sekarang, seperti itu. Pasti di sini banyak dong ada. Nah, kalau kemarin SWOT, strength, weakness, opportunity, dan apa kayaknya? Threat. Kita langsung spesifik threatnya saja ya. Yang pasti tadi threatnya itu kita sumber daya manusianya. Nah, dari mulai pengurus dan pengelola. Kalau pengelola itu baru ada 1 orang, jadi agak keteteran kalau misalkan kita satu shift untuk bekerja dari pagi sampai sore tanpa ada penggantinya gitu. Dan juga kalau pengurus dari KKMP sendiri ada yang mundur 1 orang karena belum bisa melakukan tugasnya sehingga bermundur ya. Jadi dipindah tugaskan dari pengurus KKMP sekretaris menjadi punya tugas lain di luar KKMP, seperti itu. Oke, jadi operasional saya bisa bantu jawab. Kalau dari segi operasionalnya di lapangan ya. Nah, di sini ada lagi kita kesulitan untuk mencari barang-barang sembako yang
banyak permintaannya. Yang pertama minyak, gas, dan beras. Kalau minyak kita itu kita dibatasi 10 karton per minggunya oleh dari vendor kita Food Station. Ada lagi kalau misalkan itu kan sistemnya konsinyasi. Kalau beli putus ada lagi dari Bulog, vendor Bulog. Nah sekarang kita pernah beli 20 karton untuk dari Bulog divisi komersil namanya PT Bos Food. Nah sekarang udah tidak ada ketersediaan minyak kita yang sistem beli putus, hanya ada di vendor Food Station yang untuk konsinyasi. Ada lagi gas itu dibatasi dari tingkat pengecer ke pangkalan menjadi pengecer. Ya dibatasi, jadi misalkan kita per bulannya cuma dapat 50 tabung. Ada lagi harganya di spesifiknya, kalau kita harga belinya 15.000 tidak boleh dijual 16.000 kan. Nah itu aturan kalau kita sebagai pangkalan. Nah sekarang statusnya KKMP diturunkan menjadi pengecer. Nah sebenarnya kita sudah awalnya mau jadi pangkalan, udah siap. Nah berarti karena ada keterhalangan dari sisi kita gerainya di lantai 2, habis itu kita logistiknya sumber daya manusianya kurang ada. Nah jadi kita diturunkan menjadi pengecer seperti itu. Dan itu kuotanya tetap kita ambil 50 gas tabung per bulannya atau per minggunya. Kemudian harganya, konsekuensinya kita kalau bisa ke pengecer itu bisa lebih naik lagi harga beli dan harga jualnya ke user seperti itu. Operasi Merah Putih. Yes, yes, yes. Ekonomi rakyat sejati. Yes.